Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Debanjo dengan NPM 022724111200. Di sini saya akan membuat video tentang perbankan syariah. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, langsung saja masuk ke materi yang mengenai latar belakang masalah ini. Industri perbankan syariah di Indonesia berada dalam era transformasi digital besar-besaran. Contohnya, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pangsa pasar perbankan syariah meningkat, serta pemerintah mendorong digitalisasi ekonomi keuangan syariah. Era digital ini termaksud konsep industri atau layanan big data menurut institusi keuangan syariah untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi, saluran digital, sistem operasional, dan ekosistem layanan. Untuk perbankan syariah, infrastruktur bukan hanya teknologi, tetapi juga harus sesuai prinsip syariah, keadilan, transparansi bagi hasil bebas riba, sehingga optimasi infrastruktur memiliki dimensi ganda, teknis, dan syariah. Tantangan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi atau disebut TI. Banyak bank syariah, terutama unit usaha kecil dan daerah, masih menggunakan sistem core banking lama yang sulit diintegrasikan dengan teknologi digital modern. Kapasitas server, jaringan, dan data center sering belum memadai untuk mendukung layanan real time dan cloud. Contohnya, sebagian bank syariah belum mengadopsi teknologi cloud scraping atau API open banking secara penuh. Dampak menghambat inovasi digital dan efisiensi operasional. Contoh, sebagian bank syariah belum mengadopsi teknologi cloud computing atau API open banking secara penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Debanjo dengan NPM 022724111200. Oke, di sini saya akan membuat video tentang perbankan syariah. Langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, langsung saja masuk di materinya, yaitu latar belakang yang mengenai masalah ini. Oke, industri perbankan syariah di Indonesia berada dalam era transformasi digital besar-besaran. Contohnya, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pangsa pasar perbankan syariah meningkat, serta pemerintah mendorong digitalisasi ekonomi keuangan syariah. Era digital termasuk konsep industri, layanan, big data menuntut institusi keuangan syariah untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi, saluran digital, sistem operasional, dan ekosistem layanan. Untuk perbankan syariah, infrastruktur bukan hanya aspek syariah dan keuangan konvensional, bukan teknologi digital. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang data, analitik, CRISPR, dan AI, dan digital banking. Diperlukan reskilling dan upskilling untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dampak implementasi
infrastruktur digital menjadi lambat dan tidak optimal. 3. Biaya investasi teknologi yang tinggi. Pengembangan infrastruktur digital seperti sistem AI, keamanan data, membutuhkan dana besar. Bank syariah cenderung lebih berhati-hati karena harus memastikan penggunaan dana sesuai prinsip syariah dan efisien. Tidak semua bank memiliki skala ekonomi besar seperti bank konvensional. Dampak digitalisasi berjalan bertahap, bukan transformasi menyeluruh. 4. Keamanan siber dan privasi data. Semakin digital sebuah layanan, semakin tinggi risiko serangan siber, kebocoran data, dan penyalahgunaan identitas. Perbankan syariah wajib menjaga amanah nasabah. Jika terjadi kebocoran data, reputasi dan kepercayaan bisa menurun drastis. Belum semua bank memiliki sistem keamanan siber sekelas bank besar atau standar ISO atau PCI DSS. Dampak risiko kehilangan data, reputasi, dan kepercayaan publik. 5. Kepatuhan syariah dalam digitalisasi. Transformasi digital tidak boleh melanggar prinsip-prinsip. 5. Kepatuhan syariah dalam digitalisasi. Transformasi digital tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah, larangan riba, horor, dan maisir. Setiap inovasi digital seperti e-money, peer-to-peer lending, digital investment harus melalui syariah. Tantangannya menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kepatuhan syariah secara real time. Dampak proses inovasi lebih lambat dibandingkan bank konvensional karena ada lapisan kepatuhan tambahan. 6. Kesenjangan akses dan literasi digital. Tidak semua nasabah, terutama di daerah rural, paham cara menggunakan layanan digital seperti mobile banking atau kris. Literasi digital dan literasi keuangan syariah masih rendah. Perlu edukasi intensif agar masyarakat tidak tertinggal dalam penggunaan layanan. Layanan digital syariah. Dampak rendahnya tingkat adopsi layanan digital bank syariah. 7. Integrasi ekosistem digital yang belum optimal. Banyak sistem antar lembaga keuangan syariah, financial syariah, dan platform digital belum saling terhubung. Integrasi dengan sistem pemerintah atau Jiswaf halal masih terbatas. Diperlukan ekosistem digital syariah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dampak layanan digital syariah belum memberikan pengalaman nasabah yang menyeluruh atau expansion. 8. Regulasi dan standarisasi yang masih berkembang. Regulasi terkait open banking, digital onboarding, financial syariah, dan AI banking masih dalam proses adaptasi di Indonesia. Belum ada standar baku untuk digital syariah, audit, atau SWOT halal. Perbankan syariah sering harus menunggu kepastian regulasi sebelum bisa meluncurkan inovasi digital. Dampak adopsi teknologi baru berjalan lambat karena keterbatasan regulasi. 9. Budaya organisasi yang belum sepenuhnya digital. Sebagian besar bank syariah masih memiliki pola pikir konservatif dan birokratis. Transformasi digital membutuhkan budaya kerja yang lebih efisien, inovatif, dan kolaboratif. Diperlukan perubahan mindes manajemen dan pegawai agar terbuka terhadap teknologi. Dampak resistensi terhadap perubahan dan adopsi digital yang lambat. 10. Persaingan dengan bank digital dan financial syariah. Munculnya bank digital syariah seperti Bank Aladdin Syariah, Hijrah Bank, dan
finansial syariah yang lebih cepat berinovasi menjadi tantangan bagi bank syariah tradisional. Layanan mereka lebih efisien, mudah diakses, dan berorientasi digital. Bank syariah besar harus mempercepat transformasi agar tidak tertinggal. Dampak ancaman kehilangan segmen nasabah mudah dan digital safe. Kesimpulan, optimalisasi infrastruktur digital di perbankan syariah tidak hanya soal teknologi, tapi juga melibatkan aspek SDM digital. Kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah, keamanan siber, ekosistem kolaboratif, dan dukungan regulasi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, perbankan syariah bisa lebih efisien, lebih inklusif, lebih terpercaya, dan tetap sesuai nilai-nilai syariah di era digital. Infrastruktur yang perlu dioptimalkan dalam industri perbankan syariah di era digital. Transformasi digital di industri perbankan syariah tidak hanya soal membuat aplikasi mobil, tapi membangun fondasi teknologi operasional dan sumber daya yang kuat sesuai prinsip syariah. Ada 5 pilar utama infrastruktur yang perlu dioptimalkan. Pertama, infrastruktur teknologi informasi atau TI. Ini adalah jantung utama digitalisasi perbankan syariah. Komponen yang harus dioptimalkan. Pertama, sistem core banking syariah atau CSBS. Menangani produk berbasis akad syariah atau murabah, mudharabah, musyarakah, ijarah atau dan lain-lain. Harus fleksibel dan dapat terintegrasi dengan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan financial server dan data center. Kepastian tinggi, scalable, dan memiliki sistem banking serta disaster recovery plan. Banyak bank syariah kini mulai migrasi ke computing agar efisien dan adaptif. Integrasi API atau Application Program Interface agar layanan perbankan bisa terhubung dengan financial, halal, marketing, dan lembaga. GISWAF mendukung konsep open banking syariah, big data analitik untuk memprediksi kebutuhan nasabah, personalisasi layanan, serta analisis risiko pembiayaan secara real time. Artificial Intelligence AI dan Machine Learning digunakan untuk dashboard syariah, analisis perilaku nasabah, deteksi fraud, dan rekomendasi produk yang sesuai prinsip syariah. Data private penting untuk menjaga amanah dan kepercayaan nasabah karena data adalah aset paling sensitif. Harus sesuai standar ISO 27001 OJK dan peraturan perundang-undang data pribadi UU OP 2019. Contohnya, Bank Syariah Indonesia atau BSI mengoptimalkan core banking dan infrastruktur untuk mempercepat layanan digital, meningkatkan kecepatan transaksi, dan menurunkan biaya operasional. 2. Infrastruktur layanan dan kanal digital. Digitalisasi layanan adalah wajah utama bank syariah di era modern. Aspek yang perlu dioptimalkan yaitu mobile banking syariah, fitur lengkap, transfer zakat, wakaf, pembiayaan, investasi halal, dan pengelolaan rekening. UI atau UX harus sederhana, aman, dan sesuai nilai syariah. Misalnya tidak ada fitur bunga atau tabungan konvensional. Internet banking atau web platform untuk nasabah, korporasi, dan bisnis syariah seperti pembayaran supplier dan pembiayaan usaha halal. Digital onboarding, pembukaan rekening secara online dengan verifikasi eKTP, tanda tangan digital, dan video call. Memperluas jangkauan ke daerah terpencil tanpa cabangan
tanpa cabang fisik, KRIS dan Money Syariah, meningkatkan transaksi non-tunai yang sesuai prinsip syariah, integrasi dengan dompet digital halal dan fintech syariah, digital banking dan self-service marketing, menggantikan cabang konvensional dengan layanan digital interaktif, layanan cepat, paperless 24 jam. Contohnya Bank Aladin Syariah dan Hijrah Bank mengoptimalkan mobil app berbasis cloud native untuk menjangkau nasabah muda tanpa kantor cabang fisik. Ketiga, infrastruktur ekosistem digital syariah. Perbankan syariah harus membangun ekosistem yang saling terhubung antara lembaga keuangan, bisnis halal, dan masyarakat. Komponen penting yaitu kolaborasi financial syariah, pembiayaan mikro, peer-to-peer lending halal, crowdfunding wakaf, dan digital payment berbasis syariah. Harus didukung infrastruktur API dan integrasi data yang aman. Integrasi JIF-WAF atau zakat, infak, sedekah, wakaf, sistem digital yang memungkinkan nasabah menyalurkan dana sosial langsung lewat aplikasi bank syariah, meningkatkan nilai sosial dan spiritual dalam transaksi digital. Kemitraan dengan industri halal. Kemitraan dengan industri halal menyediakan layanan pembiayaan dan transaksi digital untuk sektor halal seperti UMKM, wisata halal, dan produk halal. Open Banking Syariah menghubungkan bank syariah dengan berbagai aplikasi pihak ketiga dengan kontrol syariah yang ketat. Contohnya, integrasi fitur JIS-WAF di aplikasi BSI Mobil mendorong kenaikan transaksi donasi hingga 172% atau 2023. Infrastruktur sumber daya manusia atau SDM dan organisasi digital. Tanpa SDM yang kompeten, digitalisasi hanya menjadi proyek teknologi tanpa hasil nyata. Optimalisasi meliputi pelatihan digital dan literasi teknologi, pelatihan big data, AI, dan kelas kulit bagi pegawai bank syariah. SDM juga harus memahami prinsip syariah dalam konteks digital mindesh dan egin konten, ubah pola pikir organisasi menjadi adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Dorong kerja lintas divisi atau IT bisnis syariah untuk mempercepat inovasi. Unit transformasi digital, pembentukan divisi khusus yang fokus pada pengembangan teknologi dan strategi digitalisasi syariah. Contoh, OJK mendorong bank syariah membentuk Center of Excellence for Digital Islamic Financial untuk mengembangkan SDM digital berbasis syariah. 5. Infrastruktur regulasi, kepatuhan, dan tata kelola. Digitalisasi perbankan syariah harus berjalan di bawah koridor hukum dan nilai-nilai syariah. Aspek yang perlu diperkuat yaitu rektor atau requesti teknologi, penggunaan teknologi untuk otomatasi pelaporan audit digital dan kepatuhan syariah compliance teknologi, sistem digital yang memverifikasi akad dan transaksi agar bebas dari unsur riba atau horor. Standarisasi data dan audit digital, menyusun standar akuntansi syariah digital, SWOT-CON halal, dan sistem audit berbasis blockchain. Kepatuhan terhadap regulasi OJK BI dan DSN MUI, memastikan setiap layanan digital sesuai fakta syariah dan regulasi keamanan data. Contohnya Redmat OJK 2003-2007 menekankan penguatan governance digital syariah melalui standar
atau standarisasi sistem TI dan perlindungan konsumen berbasis syariah. Kesimpulannya, yaitu optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital harus mencakup 5 pilar, yaitu teknologi informasi yang andal dan aman, layanan digital yang inklusif, ekosistem digital syariah yang terintegrasi SDM, dan budaya digital yang kompeten, regulasi dan kepatuhan syariah berbasis teknologi. Dengan pengukatan 5 pilar ini, perbankan syariah akan lebih efisien, lebih inovatif, meningkatkan inklusi keuangan, dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah. Pengertian umum optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah berarti upaya memperkuat seluruh komponen pendukung operasional atau teknologi SDM, regulasi, dan jaringan. Layanan bank syariah bisa lebih efisien, inovatif, dan kompetitif di era digital tanpa meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah atau syariah compliance. 2. Tujuan optimalisasi: meningkatkan efisiensi operasional bank syariah, memperluas jangkauan layanan dan inklusi keuangan syariah, meningkatkan keamanan dan keadaan sistem digital, mempercepat inovasi produk dan layanan syariah berbasis teknologi, menjaga daya saing terhadap bank konvensional dan finansial digital. 3. Strategi optimalisasi infrastruktur. Optimalisasi infrastruktur teknologi digital, digitalisasi layanan perbankan, membangun dan mengembangkan platform mobile banking dan internet banking syariah dengan user expansion yang mudah, cepat, dan sesuai prinsip syariah. Contohnya BSI Mobil, Muamalat Din atau Digital Islami Network. Integrasi dengan fintech syariah, kolaborasi dengan fintech yang berlandasan syariah untuk memperluas layanan pembiayaan, investasi, dan zakat secara digital. Cloud computing dan big data analytics, menggunakan cloud untuk efisiensi data center, pemanfaatan big data untuk analisis perilaku nasabah, manajemen risiko, dan pengembangan produk berbasis kebutuhan. Optimalisasi infrastruktur fisik dan jaringan, modernisasi sistem jaringan, meningkatkan keandalan server dan pusat data untuk mendukung transaksi digital real-time. Inklusi keuangan digital, pengembangan jaringan layanan digital di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, tertinggal, melalui agen bank syariah digital atau KRIS syariah. Integrasi antar bank dan platform pembayaran, menghubungkan sistem pembayaran syariah dengan infrastruktur nasional seperti BI, FAS, KRIS, dan gerbang pembayaran nasional. Selanjutnya, optimalisasi infrastruktur ekosistem digital syariah. Kolaborasi ekosistem, bekerja sama dengan ekosistem halal, industri UMKM halal, pesantren, lembaga zakat, Basnas, financial syariah. Digital volume chain, membangun rantai nilai atau membangun rantai nilai digital syariah dari hulu pembiayaan sampai hilir pembayaran investasi donasi. Open banking atau API syariah, mengembangkan API terbuka agar bank syariah bisa terhubung dengan berbagai layanan digital lain, wakaf digital, dan lain-lain. 4. Tantangan yang perlu diantisipasi: keterbatasan infrastruktur TI di beberapa wilayah, kurangnya SDM yang memahami teknologi dan syariah secara bersama, biaya tinggi untuk modernisasi sistem digital, regulasi yang belum sepenuhnya fleksibel terhadap inovasi teknologi baru. 5. Rekomendasi arah strategi atau arah strategis: menyusun roadmap
transformasi digital syariah dengan target jangka pendek dan panjang, menjalin kemitraan strategis dan finance startup dan lembaga pemerintah, mengembangkan pusat inovatif digital syariah, Syariah Digital Innovative Lab, meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan syariah di masyarakat, memastikan seluruh infrastruktur dan layanan digital tetap memenuhi prinsip syariah. 6 contoh implementasi nyata lembaga strategi digital. Dampak Bank Syariah Indonesia atau BSI, pengembangan BSI modul kris syariah, integrasi data nasabah, meningkatkan inklusi keuangan syariah nasional. Bank muamalah transformasi digital melalui muamalah DIN, meningkatkan efisien dan pengalaman nasabah. Pemerintah RI dan OJK mendorong digital sandbox syariah dan integrasi sistem pembayaran digital, meningkat inovasi dan keamanan digital syariah. Strategi teknologi dan infrastruktur digital. Penguatan sistem teknologi informasi, modernisasi core banking system agar mendukung layanan digital seperti mobile banking, open API, dan big data analistik. Membangun arsitektur TI yang fleksibel, aman, dan terintegrasi dengan finansial lembaga keuangan lain. Mendorong penggunaan cloud computing untuk efisien biaya dan skalabilitas. B. Keamanan siber dan manajemen data, meningkatkan sistem clustering termaksud exclusive data atau multi-flashback atau multifaktor dan audit digital berkala. Mengembangkan data dan data warfare untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data driven banking. Memanfaatkan AI dan machine learning untuk mendeteksi risiko, perilaku nasabah, dan personalisasi layanan. C. Pengembangan layanan digital syariah. Inovasi produk digital berbasis syariah seperti digital zakat, wakaf, microsync, dan halal marketing. Penerapan SWOT berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi transaksi syariah. 2. Strategi regulasi dan tata kelola. Pertama, penyusunan regulasi yang adaptasi atau adaptif. OJK dan DSN MUI perlu menyusun regulasi digital banking syariah yang menyesuaikan perkembangan teknologi namun tetap menjaga prinsip syariah. Regulasi harus mendukung mode bisnis baru seperti neobank syariah, open banking, dan m-banking. B. Pengguna kepatuhan syariah dalam ekosistem digital. Digitalisasi proses syariah, closing audit, penggunaan sistem berbasis AI, dan menilai kesesuaian produk. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Sekian dari video saya. Terima kasih.